Saya yakin orang yang berusaha secara jahat dan zalim, ifsad, merusak bangsa Indonesia ini dengan mengaburkan sejarah, bahkan memalsukan sejarah. Saya yakin di belakangnya punya agenda terselubung dan sistematis untuk merebut. Menurut saya seperti ini, bahwasanya ada satu upaya-upaya yang sistematis dan terselubung untuk merebut bangsa ini, ya, lewat berbagai macam cara, bukan sekedar lewat ekonomi, tapi juga lewat pengaburan sejarah. Karena sejarah ini adalah merupakan ruh daripada kehidupan. Orang tanpa sejarah maka dia tidak akan hidup arahnya kemana. Dia tidak akan punya pijakan, tidak punya prinsip dalam hidupnya. Sehingga yang menentukan arah dan prinsip kehidupan manusia itu adalah sejarah. Sejarah itu harus kita jadikan satu fondasi yang kuat di dalam kita melangkah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai manusia yang memiliki satu sejarah yang sangat luar biasa yang ada di Indonesia ini. Ini rupanya pengaburan sejarah yang ada di Indonesia, seperti halnya Indonesia dianggap sebagai negara bodoh dan Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak punya peradaban. Padahal itu tidak sesuai dengan fakta. Fakta Indonesia itu sangat luar biasa. Bahkan bisa menguasai 3/4 dunia waktu itu. Bahkan Majapahit luar biasa, Mataram luar biasa, Sriwijaya luar biasa. Kemudian juga Samudra Pasai juga luar biasa. Bahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Makassar, itu yang di Maluku, itu sangat luar biasa sekali. Yang mereka semua itu mampu mengukir satu karya-karya emas, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, dan keagamaannya. Maka dari itu ombong kosong tuh kalau semua ada orang mengatakan bahwa misalnya orang Indonesia itu katanya bodoh, atau orang Indonesia itu tidak memiliki orisinalitas dalam kesejarahan yang hebat. Itu saya kira itu orang yang sangat tidak mengerti dan tidak memahami bagaimana Indonesia yang sebenarnya dan orang Indonesia sebenarnya. Saya yakin orang yang berusaha secara jahat dan zalim, ifsad, merusak bangsa Indonesia ini dengan mengaburkan sejarah, bahkan memalsukan sejarah. Saya yakin di belakangnya punya agenda terselubung dan sistematis untuk merebut bangsa ini dan kita semua. Karena mereka tahu karakter kita, bahwa kita sangat menghormati siapapun orangnya, apalagi orang yang mengaku cucunya Rasulullah. Itu sangat menghormati. Maka ini dijadikan komoditas oleh mereka untuk diperjualbelikan, dijadikan momentum untuk mereka untuk menundukkan kita semua. Maka dari itu maka sadarlah kita semua. Jangan mudah dibodohi oleh orang lain. Kita ini bangsa besar, lebih besar daripada segalanya. Kita lebih besar daripada Belanda, kita lebih besar daripada Perancis, kita lebih besar daripada Saudi, kita lebih besar daripada Yaman, kita itu lebih besar daripada Libya, kita lebih besar daripada Syria. Orang Syria, orang Yaman paling sukunya berapa? Tapi mereka perang. Tapi kita sukunya lebih daripada 300 suku, 300 bahasa. Tapi sejak zaman dahulu masalah itu sudah selesai dan sudah ditangani dengan sebaik-baiknya. Ditambah lagi nilai-nilai Islam yang hakiki yang turun dari langit dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu semakin bernilai di dalam kehidupan ini, baik dunia dan akhirat. Mari kita jalani itu, kita lestarikan itu semua. Jangan sampai mudah dikosongkan. Kita bangkit, jaga NKRI, jaga Nusantara, jaga situs-situs peradaban-peradaban kita. Jangan sampai dipalsukan oleh orang lain, jangan sampai dikaburkan oleh orang lain. Karena itu, kalau ada yang mengkaburkan sejarah, memalsukan sejarah, itu zalim, itu mufsid, merusak. Dan kita harus tegas masalah itu. Karena bukan saja kita yang melarang, tapi Allah Subhanahu wa taala di atas pasti melarangnya. Maka kita tidak usah ada rasa takut. Kita benahi semua itu, kita kita beresi semua itu, kita bersihkan tapak-tapak sejarah kita yang dikotori oleh orang, dan siapapun orangnya yang mengaburkan sejarah, berarti sudah bisa dipastikan di belakangnya ada agenda terselubung. Apa? Wallahu alam, saya nggak tahu, tapi saya sudah bisa membacanya. Agenda terselubung dan mungkin sistematis dalam rangka merebut bangsa kita, negara kita, tanah kita. Jangan sampai kita terjadi seperti Palestina yang direbut oleh tamu, dibantai di negerinya sendiri, diusir dari negerinya sendiri. Itu pesan saya. Wahai rakyat Indonesia, bangkit, bangunlah dari tidurnya,
Mari kita bangkit, kita termakan semuanya untuk agama, bangsa, dan leluhur kita. Iya, jadi yang pertama kali dilakukan adalah pengumpulan data-data sejarah yang akurat, sesuai dengan manuskrip-manuskrip, bukan sesuai dengan logika ya, tapi data-data yang ada. Itu nanti mungkin kita akan membentuk satu semacam tim khusus atau pengurus yang untuk khusus mengumpulkan data-data sejarah itu. Setiap situs-situs, karena setiap situs-situs saya lihat itu ada sejarahnya semua, ada ceritanya. Nanti tinggal cerita sejarah ini kualifikasinya atau validitasnya tingkatnya berapa. Ada yang tingkat A, ada yang tingkat B, ada yang C, dan tingkat C. Kalau tingkat A mungkin ada data-data manuskripnya sudah lengkap. Ini dianggap tingkat A. Kalau tingkat C ya mungkin validitasnya masih tingkat C, masih 40%. Tapi ya itu data sejarah itu wajib kita data dan kita kumpulkan. Kenapa? Karena ini dari walaupun 40% validitasnya, tapi kan menghadapi dengan yang tidak ada datanya. Yang itu nggak ada datanya, itu ada data yang masuknya 40%, kualifikasinya yang 40%. Tapi daripada tidak ada datanya, yang penting kita pegang datanya.